Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Herbo dan teman-teman. Kami dari kelompok ASIK yang beranggotakan Andrea, Anin, dan Syafiq saat ini sedang mengerjakan tugas psikologi mengenai buku-buku yang sudah dikasih oleh Pak Herbo. 2 buku tersebut akan kami rangkum menjadi mind map. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok ASIK yang beranggotakan Andrea, Anin, Syafiq. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mind mapping yang udah kita buat sebelumnya dalam buku yang kita baca ya. Apa aja bukunya? ada Fortune Favors the Ready sama Tukang Kayu dan Jalan Kesuksesan. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada buku Fortune Favors the Ready. Nah, buku ini tuh ngebahas yang pertama ada potensi otak. Penggunaan otak dapat menentukan kualitas seseorang. Dimana kecerdasan itu tidak bersifat stagnan, jadi bisa dilatih terus otaknya. Nah, isi otak itu ada 3. Yang pertama, neokortex, yaitu fungsi tingkat tinggi. Yang kedua, sistem limbic, fungsi sosial dan emosional. Dan yang ketiga, otak reptil untuk fungsi mekanis organ tubuh. Otak dapat memilih pikiran positif dan negatif. Pikiran positif adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan. Otak merupakan sumber seluruh perilaku manusia. Mengubah mindset, yaitu tantangan menjadi peluang. Kita memiliki potensi yang lebih bahwa kita memiliki potensi yang lebih besar dari bayangan kita. Selanjutnya ada potensi spiritual. Nah, hal yang berkaitan dengan batin atau hati. Nah, ada 3 golongan hati menurut A.A. Gini. Yang pertama tuh hati yang sakit, bisa ada hati yang mati, dan hati yang sehat. Nah, yang terakhir ada potensi emosi. Emotional quotient atau EQ atau kecerdasan emosional adalah kemampuan kompleks untuk memahami, mengelola, dan mengendalikan diri serta orang lain yang jauh lebih penting dari kecerdasan intelektual atau IQ. Mencakup 5 aspek utama yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. EQ memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan hidup secara efektif, membangun hubungan positif, dan mencapai potensi yang maksimal. Orang dengan IQ tinggi mampu mengendalikan respon emosional, tidak mudah putus asa, memiliki motivasi internal yang kuat, serta dapat memahami dan merespon perasaan orang lain dengan tepat. Dalam konteks belajar EQ berperan penting sebagai pendorong semangat, menjaga konsistensi, dan mengoptimalkan pemahaman, terutama ketika didukung oleh minat dan antusiasme yang tinggi. Oke, selanjutnya ada pentingnya pengembangan diri, yaitu 1 itu menyesuaikan diri dengan tuturan kehidupan dalam dunia kerja. Maksudnya dalam era modern ini individu memiliki keterampilan unggul agar dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya ada meningkatkan daya saing dalam persaingan karir. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu persaingan kerja kan semakin ketat. Nah, mereka yang tidak terus berkembang berisiko tertinggal oleh orang-orang lainnya gitu yang udah berkembang. Nah, hari ini dengan pengembaraan yang berkelanjutan, individu dapat mempertahankan relevansi dan meningkatkan peluang untuk sukses dan lebih maju ke orientasinya. Selanjutnya ada pesan cerita dari perpisahan Pak RT ya, teman-teman. Ini agak lucu sih. Jadi ini tuh menceritakan seorang Pak RT di mana ketika dia memiliki masa jabatan yang sudah habis, tetapi melihat para warganya begitu bersedih. Nah, kemudian ada seorang nenek yang dirinya itu sedih dan dilihat oleh Pak RT. Namun Pak RT itu bilang kalau gak usah bersedih ke atas kehilangan, atas perpisahan dari Pak RT. Namun Pak RT itu sebenarnya salah sangka bahwasannya sang nenek itu sedih bukan karena masa jabatannya Pak RT itu udah habis gitu. Dia sedih karena punya masalah pribadi, yaitu kehilangan uangnya. Nah, dalam hal ini manusia memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan perhatian, termasuk keinginan untuk didengarkan, diterima, dan dihargai. Nah, pemenuhan kebutuhan ini penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, komunikasi yang efektif, mendengarkan secara aktif, dan menunjukkan rasa hormat dapat membantu seseorang merasa dihargai, memberi kepercayaan, juga memperkuat hubungan antar individu. Selanjutnya, dalam pengembangan diri,
keterampilan bersosialisasi sangat penting. Dengan empati dan pemahaman terhadap perspektif orang lain, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih baik lagi dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif lagi. Dan selanjutnya ada pesan cerita dari pemuda yang biru. Nah, dari poin-poin yang kita tangkap dari pesan cerita itu, yang pertama bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir yang kompleks dan mengendalikan emosinya, tetapi seringkali terpengaruh oleh lingkungan lain. Jadi diri kita itu nggak cuma dibentuk sama diri kita sendiri, tapi orang lain juga tanpa sengaja maupun sengaja itu membentuk diri kita, yaitu lingkungan. Nah, oleh karena itu, kejernihan pikiran dan hati diperlukan sebelum mengambil keputusan atau tindakan rasional. Nah, dalam komunikasi, pemikiran manusia dipengaruhi oleh budaya, pendidikan, dan juga lingkungan. Interaksi akan lebih efektif jika individu memiliki pemahaman yang serupa terhadap satu konteks. Jadi satu frekuensi, teman-teman, tentang apa yang dibahas. Nah, kemudian menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana membantu lawan bicara lebih mudah memahami maksud yang akan disampaikan, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Nah, kemudian cerita terakhir itu ada anjing galak. Jadi cerita ini tuh tentang bagaimana seorang ABG atau anak-anak itu secara tiba-tiba mampu memanjat tembok yang besar. Itu karena ada dorongan atau di dorongan ini dalam cerita ini tuh anjing, teman-teman. Nah, normalnya jadi si anak ini tuh nggak akan bisa manjat tembok tersebut karena sangat tinggi. Tapi karena ada dorongan insting atau kayak intuitif gitu. Jadi dia tuh tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan kemampuannya itu tiba-tiba bisa memanjat tembok itu. Nah, jadi poinnya itu, teman-teman, manusia memiliki kemampuan intuitif yang memungkinkan respon cepat dalam situasi darurat. Misalnya, seseorang tiba-tiba bisa memanjat tembok saat dikejar anjing, meskipun dalam kondisi normal, hal itu nggak bisa dilakukan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa dorongan untuk bertindak dapat dibentuk melalui pola pikir yang tepat, sehingga seseorang dapat memotivasi diri untuk beraktivitas lebih optimal. Nah, selain itu juga, karena energi dan waktu yang dimiliki setiap hari itu terbatas, disiplin dan konsistensi menjadi faktor penting dalam memaksimalkan potensi dan mencapai tujuan. Sekian teman-teman yang bisa kita sampaikan dari buku Fortune Favors Daily dan juga Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Kalau teman-teman ada masukan lagi seperti mengenai buku-buku yang udah kami baca ini, boleh banget nih di komen di video kami. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.